yang dihancurkan itu adalah benda yang mengandung unsur tembaga atau besi. Coba nanti dicek coba. Jangan-jangan nih semut itu mengandung unsur besi, jangan-jangan. Jadi hatam itu untuk benda-benda yang tadi itu mengandung sesuatu yang keras-keras itu hancurkannya. Jadi bukan nginjak aja. Gitu. Itu menunjukkan di sini dikatakan di sini la yahtimannakum, nunnya menegaskan. Siapa yang yahtimannakum? Sulaimanu wa junuduhu. Sulaiman dan tentara-tentaranya. Wahum la yash'urun. Sementara mereka tidak menyadari itu. Coba kita pelajari satu persatu ya. Apa sih pesannya? Pesan semut yang unik ini gitu. Di sini tentang wadin naml, tentang lembah semut. Ini boleh dibilang semutnya itu jenis semut. Jadi lembah satu jenis semut. Karena semut itu kan ada, tadi itu ada syukuk, ada lubang-lubang tempat dia berdiam. Ada juga treknya, masalik, tempat berjalannya. Iya. Dan itu semuanya seperti tempat tinggalnya manusia menenangkan diri itu. Dan boleh juga jadi tempat sekelompok semut tadi ya. Di Wadi Naml itu tempat berdiam sekelompok semut. Atau boleh dibilang juga di sini tempat yang dikenal sebagai naml. Nama tempat itu naml. Jadi bukan menunjukkan ada kelompok semut yang di situ, tapi tempatnya disebut sebagai kelompok tempat yang dikenal sebagai tempatnya semut. Baik. Itu tentang Wadi Naml. Naml itu sejenis untuk jenis semut ya, jenis semut, bangsa semut. Dan kemudian di sini jelaskan namlah dengan tak marbutoh. Namlah itu untuk menunjukkan satu semut itu pakai tak marbutoh ini. Namlah ini menunjukkan bahwa ini semutnya satu. Sedangkan naml tadi jenis semut. Jadi bangsa semut disebut dengan an-naml. Satu semut yang tadi mengatakan itu satu semut. Qalat namlah tadi ya. Ya. Jadi minha illa ala fardi la tadullu illa ala fardin wahidin min hadan naw duna dalalatin ala tadhkirin wala ta'nis. Maka tidak disebut perempuan ataupun laki-laki, tapi disebut di sini menunjukkan satu semut saja. Baik, lalu di sini apa saja yang disampaikan? Ini mengumpulkan 11 jenis kalimat. 11 jenis kalimat yang disampaikan oleh semut ini. Pertama, nadat. Si semut tadi memanggil, menyeru. Manggilan. Ya ayyuha, itu kan panggilan tuh. Yang kedua, kannat. Kannat itu memberikan gelar atau apa sih kalau orang Jawa bilang arane, aranan gitu ya. Panggilan ya. Iya. Nadat memanggil, kannat juga disebutkan. Ya ayyuhani, an-namlu disebutkan panggilannya. Ya ayyuha memanggil, an-namlu yang dipanggil itu siapa? Disebutkan. Nabbahat, dia mengingatkan. Ya ayyuha, mengingatkan tadi ada hak tambihnya, mengingatkan, menyadarkan ya. Wasammat, juga menyebutkan nama. Wa amarat, dia nyuruh udkhulu. Wa qassat, dia mengkisahkan. Ya, wa hadzarat, dia juga memberikan peringatan. Wa khassat, dan mengkhususkan Nabi Sulaiman misalnya dan tentaranya. Wa ammat,
Ini juga menyebutkan yang lebih umum lagi, la yash'urun. Wa asyarat, dan nunjuk juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wa azzarat, juga selain itu juga dia menerima uzur. Uzurnya di mana? Dia memaklumi, betul, memaklumi sekiranya Nabi Sulaiman alaihissalam sama tentaranya itu tidak sengaja nginjek, tidak sengaja menyakiti tadi itu. Di sini disebutkan anidaknya itu dia kinayah, kinayah itu nyindir ya. Kinayah tadi nyindir, ayu itu kinayah nyindir, kemudian tanbih ha mengingatkan ya ayyuha, kemudian tasmiyah menyebut namanya, wal amr memerintah, wa qasas masakinakum menceritakan tentang kondisi rumah tempat tinggalnya, wa tahdzir memberikan ancaman, la yahtimannakum, awas hati-hati kalian jangan sampai ini ya gitu. Wa takhsis mengkhususkan siapa yang kemungkinan akan menyakitinya, yaitu Sulaiman. Kemudian ta'mim memberikan generalisir, boleh jadi tentaranya yang lain juga gitu. Wa asyarat, isyarahnya wahum ke mereka, Nabi Sulaiman dan tentaranya. Wal udhr, tadi memberikan apa tadi? Permakluman, la yash'urun. Fa'addat khams huquq. Nah, dari sini maka dia memperingatkan 5 hak. Yang pertama haqqullah, haknya Allah, wa haqqu rasulihi, haknya rasulnya, wa haqqiha, dan haknya semut, wa haqqa ra'iyyatiha, dan hak rakyatnya, haknya masyarakat semut, wa haq junud Sulaiman, dan haknya tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini semut tadi menunaikan 5 hak. Yang pertama haknya Allah. Iya. Yang kedua haknya Rasul, yaitu hak Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya haknya semut sendiri. Berikutnya hak rakyatnya, hak bangsanya. Yang terakhir hak tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, semut ya. Ya. Kenapa disebut di sini wal qalat ya ayyuhan namlu wa lam taqul ya namlun. Tadi yang saya tanyakan tadi ya, kenapa ya ayyuha? Kenapa bukan ya namlun saja atau ya namlu? Ya, ayyuha ada tanbihnya, ada peringatannya. Gitu. Al-munada fil haqiqati an-naml. Baik, berikutnya kenapa bukan ya namlun? Karena kalau ya namlun kalau dipanggilnya ya namlun saja tanpa peringatan maka boleh jadi yang lain tidak mendengar. Yang tidak mendengar maka akan akan tidak punya informasi, ya, akan ketinggalan informasi. Gitu. Jadi kalau ya namlu atau ya namlun misalnya satu saja yang diseru, yang dipanggil, yang dikasih peringatan, boleh jadi yang lain nggak dengar, akhirnya akan terinjak dan tidak dapat informasi tadi itu atau tidak terperhatikan oleh si pimpinan tadi itu. Jadi ini semut, Masya Allah, jadi dia memperhatikan semua rakyatnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi dia tahu persis bagaimana Sulaiman alaihissalam. Selain itu juga kita perhatikan di sini, ketika dikatakan dengan udkhulu dengan dhamir berakal, tidak udkhuli atau udkhulna, ini seolah-olah berakal, maksudnya agar kita yang berakal ini harusnya lebih berakal dong. Iya, mosok kalah sama semut. Gitu ya. Semut aja dia seolah-olah berakal kan. Maksud kita nggak berakal sih. Jadi itu sindiran untuk kita apa yang dikatakan oleh semut itu. Ya. Maka nggak disebutkan udkhuli. Kalau udkhuli kan nyuruh satu saja perempuan. Kalau udkhulna menyuruh banyak. Perempuan jamak tidak berakal itu jadi perempuan.
Jadi dia kita lihat tidak berakal, tapi ternyata berakal. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian masakinakum. Masakinakum itu juga demikian juga. Jadi mereka tak ubahnya seperti kita, punya tempat tinggal dan dianggap sebagai yang berakal juga. Selain itu juga disebutkan dengan masakinakum, setiap masing-masing mereka itu punya tempat tinggal tersendiri. Jadi ya mungkin perlu diteliti juga tuh gimana mereka, masyarakatnya, hidupnya bagaimana dengan yang lain-lainnya. Baik. Kemudian ini tentang tadi al-hatam, tentang hatam tadi. Nih, jadi katanya berdasarkan penelitian dijumpai bahwa namel, semut itu diciptakan dari unsur-unsur silikon. Qabilatun litahtim. Jelas berarti ya? Oh iya, bukan besi ya. Ya, jadi mawad silikoniyah qabilatun litahtim yang memungkinkan untuk digilas, dihancurkan pakai besi dan sebagainya. Jadi ada unsur silikonnya. Wallahu a'lam. Ini begitu yang informasi yang sampai. Mungkin perlu dicek lagi ya tingkat kebenarannya. Wallahu a'lam. Baik. La yahtimannakum. Hatam ini diterjemahkan di sini. Wal hatmu haqiqatuhu al-kasru li syai'in sulbin. Al-hatam itu biasa dipakai untuk menyebutkan proses menghancurkan sesuatu yang keras. Hatam itu proses menghancurkan sesuatu yang keras. Semut keras nggak kira-kira? Menurut kita kayaknya nggak keras ya, tapi melihat unsur dasar dari silikon tadi, jadi dia keras mungkin. Yang kita lihat mungkin dia hancur, yang hancur mungkin bagian perangkat-perangkat dalamnya, tapi bagian luarnya, pelindungnya itu mungkin nggak hancur juga itu. Coba ada yang mau ngetes nggak kira-kira? Kejek-kejek itu, dimuncul-muncul kira-kira hancur nggak tuh? Lihat mikroskop. Terus dilihat di mikroskop, teliti lagi. Siapa nih yang kuliahnya jurusan ini nih? Itu bisa jadi bahan disertasi itu. Iya, menarik kan ya? Masya Allah. Baik. Kemudian yang lainnya lagi, kita lihat ini Sulaiman alaihissalam itu memang pribadi yang sangat luar biasa ya. Semua rakyatnya kenal sama dia. Sampai semut aja kenal dia kan? Sebutkan kan? La yahtimannakum Sulaimanu wa junudu. Disebut namanya. Gitu, kenal tuh dia. Masya Allah. Semoga kita dikenal oleh orang-orang yang baik, oleh makhluk-makhluk yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkanlah nama Sulaiman dengan namanya langsung. Walam yadkur dengan sifat. Gak nyebutkan dengan sifatnya. Gak disebut dengan raja yang adil, orang yang baik. Gak disebut. Disebutkan namanya langsung. Seolah-olah Naml ini disebutkan di sini berarti Naml itu mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Baik. Lalu wahum la yash'urun tadi ya memaklumi ya. Kemudian Sulaiman junuduhu ini dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, menunjukkan penghormatan kepada tentara Nabi Sulaiman. Jadi kalau namanya apa? Penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain itu bisa menjadi pemuliaan. Jadi apa namanya? Numpang tenar ya. Orang kan numpang tenar kan gitu. Jadi ada profil yang bagus diikutin gitu supaya nanti kebagian ikut jadi terkenal misalnya. Itu. Jadi tapi yang paling mulia itu kalau orang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dia, maka kata Allah Subhanahu wa taala pada surah Alam Nashrah itu, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Jadi Nabi SAW itu ketika orang musyrikin Quraisy menyebut, Allah dia nggak punya anak laki-laki, terputus dia.
Maksudnya terputus dari keturunannya kan. Maka Allah bantah, inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus itu adalah orang yang memusuhimu. Putuskan mereka. Coba, ada yang bangga jadi keturunannya Abu Jahal sama Abu Lahab nggak? Nggak ada kan? Dia ini malu kan? Dan orang nggak selain itu juga orang tidak ada yang respect juga. Terus nggak ada yang nyebut juga sebagai orang lain nggak nyebut. Dia nggak ada yang ngaku sebagai keturunan Abu Lahab, juga nggak ada orang nyebut sebagai keturunan Abu Lahab. Tapi Rasulullah SAW disebut setiap detiknya. Sekarang orang azan setiap hari, setiap waktu, kan berputar nih bumi. Coba kapan ada azan berhenti? Nggak ada berhentinya kan? Sekarang di sini azan geser terus ke barat, azan terus disebutlah Nabi SAW. Setiap waktu ada orang sholat. Wa rafa'na laka dzikra. Maka sebaik-baik sebutan itu ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dimuliakan juga di langit kan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini majelis kita ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, mereka yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji, saling mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Tapi ketenangan itu bukan tidur ya, sakinah itu ya. udah berat ini, udah 3 sesi. Wasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, diliputi oleh para malaikat. Yang terakhir, dzakarahumullahu fiman indah, disebutlah nama-nama kita satu persatu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Disebut nama-nama kita semuanya. Ini kan enggak saling kenal kan? Kayaknya ntar perlu kenalan masing-masing dah. Atau ada buku alumni. ada grup alumni ya. Dia saling kenal. Allah mengenali kita semuanya, menyebut nama-nama kita, yang Arab dan yang enggak Arab juga semua disebutkan semuanya. Gitu. Jadi enggak dibedakan namanya ini Hartanto sama yang lainnya, sama semuanya. Allah tidak sulit bagi Allah menyebut nama-nama kita meskipun nama asing kan gitu. Yang penting nama kebaikan kan. Ya, kemarin ada orang ngasih nama apa tuh? Apa tuh katanya? Ada racun-racunnya gitu. Musuh ngasih nama anak ada racunnya. Waduh. Jadi ya subhanallah. Nama itu kan doa ya. Maka cari nama yang baik-baik karena doa. Kemudian tadi ya banyak tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya lagi, oh ya. Wa innama ta'ajjaba min annaha 'arafat ismahu wa annaha qalat wa hum la yash'urun fasamatu. Ya, di sini bisa menunjukkan bahwa tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam itu memang mereka orang-orang yang memang berhak untuk menyandang pangkat kesolihan. Itu. Juga bagaimana makmur dan sejahteranya rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu. Maka di situ kita bisa ambil di sini bahwa tentara-tentara itu la yaqtuluna ma fihi ruhun li ghairi maslahah. Tentara itu tidak membunuh nyawa tanpa ada kemaslahatan, tanpa ada kebaikan. Jadi nggak asal bunuh. Ini orang tanpa berdosa dibunuh, ini rakyat sipil dibunuh, ini orang dibom dan sebagainya. Jadi mereka adalah tentara yang solih, yang tahu mana yang harusnya mereka lakukan yang mana. Jadi ini peran tentara itu tidak asal bunuh ya, karena kadang tentara bunuh-bunuh aja gitu. Baik, kemudian ya. Ajrahullahu ala namlatin liya'lama syarafal adli wa la yahtaqira mawadhi'ahu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita semuanya bagaimana mulianya sifat adil dan juga tidak merendahkan yang lain. Ini juga dari sini kan nanti pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam akan merespon bagaimana setelah mereka atau semut tadi mengatakan itu. Apa respon Nabi Sulaiman alaihissalam?
Ya, fatabassama dhahikan. Ini ada keterangan dalam bahasa Indonesia ini saya tulis nih. Ya. Kata namlah disebutkan dengan pola nakirah. Ya, namlahnya qalat namlatun disebutkan dengan indefinite, tidak penting terkenal namanya. Jadi tidak penting dikenal nama. Karena orang pengen terkenal terus melakukan kejahatan. Terkenal namanya tapi terkenal jahat. Nah, itu. Jadi nggak penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan namanya, termasuk juga di bahasan kita di Quran Camp di Hanover tempoh lalu kita membahas surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wah, mati lagi. Kayaknya habis waktunya. Belum. Oh, belum. Ya, baik. Kata Pak Ronif belum habis waktunya. Jadi itu seorang yang benar-benar luar biasa ya di surah Yasin tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa diupload materinya. Bagaimana dia tidak dikenal, bukan orang yang hebat, datang dari ujung kota, dari kampung, terus ngasih peringatan, tapi ternyata kemudian ya tahu sendirilah bagaimana dia sangat pemberani, ngasih peringatan kepada kaum yang memang nabi-nabi sebelumnya selalu dibunuh, dia malah ngadepin itu masyarakat, akhirnya juga terbunuh juga, syahid dia. Sampai akhirnya Allah abadikan, qila dakhulil jannah. Dikatakan kepada orang tadi, laki-laki nggak terkenal itu, masuklah kamu ke surga. Qila dakhulil jannah. Tapi ketika dimasukkan ke surga bilang apa dia? Ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai sekiranya kaumku itu tahu. Bima ghafara li rabbi. Kenapa Allah mengampuni aku? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk hamba-hamba yang dimuliakan. Itu Ustadz saya dulu bilang gitu. Jadi beliau bilang bahwa ini seorang yang berdakwah sampai sudah masuk surga pun masih berdakwah. Iya, pesannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Masya Allah ya. Sayang kita hidup setelah Nabi terakhir, nggak ada Nabi lagi. Jadi nggak kesebut. Tapi insya Allah semuanya baik untuk kita semuanya.